kasih Dr. Robert. Selamat pagi semuanya. Izin saya share screen. Ya, selamat pagi semuanya. Saya mendapat tugas pagi ini yang terakhir mengenai pemeriksaan swab berbasis RT-PCR pada COVID-19. Baku emas atau bukan? Nah, tadi sudah banyak oleh pembicara yang sebelumnya dibahas mengenai COVID-19 ini. Memang telah menjadi masalah untuk kita semua termasuk Indonesia ya, dari seluruh dunia, karena sudah menjadi pandemi ya yang menyebar di berbagai belahan dunia. Dan tentunya identifikasi dan deteksi virus penyebab sangat penting karena untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran infeksi. Nah, untuk diagnosis penyakit tentu diperlukan metode yang cepat, sensitif, spesifik, dan akurat. Tentu ini ada tambahan nih, kurang yang murah kalau bisa ya. Nah, kemudian kita tahu rekomendasi WHO untuk diagnosis daripada COVID-19 ini adalah menggunakan metode molekuler untuk mendeteksi virus penyebabnya, yaitu SARS-CoV-2. Nah, apakah pemeriksaan swab berbasis RT-PCR ini merupakan baku emas? Itu yang pertanyaan yang kita harus jawab tentunya. Nah, kita kembali saya mengingatkan atas postulat Koch ini. Jadi untuk menentukan penyebab dari penyakit atau infeksi itu kita masuk dalam postulat Koch. Jadi mikroba yang itu harus dapat atau harus terada pada setiap kasus penyakit. Jadi mikroba tersebut harus ditemukan. Kemudian mikroba tersebut harus bisa diisolasi dari yang sakit dan bisa tumbuh dalam medium kultur. Kemudian dan harus bisa mereproduksi penyakit lagi apabila kultur yang tadi diperoleh itu dimasukkan pada host yang tidak sakit. Nah, dari host yang tidak sakit tadi kemudian harus bisa juga diambil atau diisolasi mikroba yang menjadikan penyebabnya. Nah, tapi tentu semua apa yang ada di postulat Koch ini banyak juga keterbatasannya. Jadi karena kalau untuk mikroba yang tumbuhnya sulit ya, nggak semua mikroba bisa tumbuh di laboratorium. Kemudian ada faktor genetik, imunologi, faktor daripada hostnya. Kemudian juga ada masalah etik apabila penyebab atau mikroba penyebab itu hanya menginfeksi manusia. Jadi kita nggak mungkin menggunakan manusia sebagai percobaan, atau yang tadi itu adalah kalau penyakit yang ditimbulkan itu memerlukan waktu yang lama untuk menimbulkan infeksi. Nah, jadi kalau secara skematis kita bisa lihat di sini bahwa dari yang sakit itu harus kita bisa isolasi mikroba dan kita tumbuhkan. Ya, jadi berbeda dengan yang sehat. Di sini kita bisa lihat kalau yang sehat itu tidak ditemukan bakteri yang sama dengan yang sakit. Kemudian dari yang ditumbuhkan ini kita harus bisa mereproduksi penyakit yang sama, kemudian kita bisa juga harus mendapatkan mikroba yang sama pada yang sudah direproduksi. Nah, tentu ada hal-hal yang bisa dilakukan dan tidak dilakukan, tetapi dengan perkembangan teknologi yang ada, ya, jadi kita nggak harus mengisolasi mikroba itu kalau memang sulit tadi dengan keterbatasannya, tapi kita bisa mengisolasi bagian atau mendapatkan bagian-bagian daripada mikroba tersebut, yang terutama kalau virus bakteri itu dari materi genetiknya. Jadi kemudian untuk mengetahui bahwa materi genetiknya itu berperan pada menyebabkan penyakit, itu harus kita bisa inaktivasi. Tentu dengan teknologi yang ada kita bisa lakukan, dan tentu harus membedakan dari yang sakit, karena kalau ada infeksi seperti yang laten dan apa yang pada orang sehat kadang-kadang kita bisa deteksi ya. Nah, itu tentu harus dibedakan jumlah copy number daripada penyebab tersebut ya. Jadi pada prinsipnya kita harus bisa membedakan yang sakit dan yang sehat. Jadi untuk bisa menentukan bahwa memang itu menyebabkan penyakit.
Nah, untuk diagnosis penyakit infeksi virus, ada beberapa yang bisa dilakukan. Jadi kita bisa lihat memang secara klinis saja kalau itu memang jelas kelainannya. Jadi dengan melihat kelainannya kita tahu bahwa oh itu infeksi, contohnya di sini adalah virus herpes. Jadi kita udah pasti melihat kelainannya seperti itu. Atau kita bisa ambil dari spesimen pada tempat infeksi, kemudian kita deteksi bahwa di situ ada virus atau komponen bagian daripada virusnya, bisa dengan imunofluorescence atau dengan secara langsung dengan mikroskop elektron kita melihat ada partikel virus. Dan lagi atau kita bisa juga isolasi dengan kultur untuk mendapatkan virusnya. Nah, itu ada bisa pakai telur atau sel kultur. Nah, ini tapi tentu tidak semuanya bisa dilakukan karena tidak semuanya sel-sel yang tersedia untuk virus-virus yang tertentu. Nah, ini yang kemudian menjadi perhatian kita, bisa kita deteksi materi genetiknya, keberadaan daripada virus. Selain tadi yang sudah dijelaskan oleh Dr. Dean bahwa secara tidak langsung dia juga dengan antibodinya yang berbeda. Nah, sekarang kita masuk ke apa sih itu baku emas. Jadi baku emas itu tentu bukan suatu tes yang harus perfect gitu ya, tetapi tes yang tersedia yang paling baik ya. Biasanya kita suka bandingkan kalau ada tes yang baru itu biasanya memang digunakan sebagai pembanding ya. Jadi adalah suatu yang memang sudah konsensus bahwa tes yang terbaik yang tersedia itu merupakan baku emas ya. Nah, kembali kita ke COVID. COVID ini kita lihat dari gejalanya ya. COVID ini nama penyakitnya ada terkait dengan berbagai gejala yang ada di, terutama adalah saluran nafas, ada gejala yang lain. Tetapi kita bisa lihat bahwa kisaran daripada simptom daripada infeksi daripada SARS-CoV-2 itu sangat lebar, ya. Jadi dan sangat beragam. Mulai dari yang tanpa gejala, asimptomatik, sampai yang simptom dengan ringan ya seperti flu biasa, kemudian sampai yang berat. Tentunya di sini ada peran dari penyakit-penyakit lain yang bisa memperberat dan hostnya ya. Nah, untuk itu kita harus bisa menentukan penyebab, dan ini ketika awal-awal sudah dengan cepat bisa diidentifikasi bahwa penyebab dari pneumonia yang awalnya tidak diketahui penyebabnya di Cina itu, di Wuhan, itu setelah diketahui dengan cepat bahwa penyebabnya adalah SARS-CoV-2. Dulu pertama diberi nama 2019 novel coronavirus, kemudian oleh International Committee diganti menjadi SARS-CoV-2. Jadi dari spesimen pasien-pasien tersebut bisa ditumbuhkan dan kita sudah bisa melihat adanya virus ya, yang kemudian kita juga lakukan deteksi dengan molekuler dan terdeteksi bahwa virus corona yang tadi sudah juga dijelaskan sedikit bahwa dengan adanya spike yang di sekelilingnya kita bisa melihat di mikroskop elektron ini yang kita sebut dengan coronavirus ya, karena masuk dalam coronavirus. Nah, kita sudah isolasi kemudian identifikasi gennya dengan cepat tentunya. Kita bisa lihat di sini kita sudah bisa juga menganalisis pada awal bahwa kesamaan daripada sequence gens daripada virus corona yang baru ini dan berbeda tentunya dengan virus corona yang sebelumnya, termasuk SARS-CoV yang dulu ya, kemudian MERS-CoV dan yang lain-lainnya. Meskipun ada analisis yang memperlihatkan bahwa ada kedekatan dengan SARS-like coronavirus yang dari kelelawar, yaitu nanti untuk mengetahui penyebab-penyebabnya. Nah, tetapi dengan diketahuinya sequence daripada virus ini itu sangat-sangat membantu untuk baik pengembangan untuk obat, vaksin, termasuk untuk diagnostik tadi dengan adanya deteksi molekuler. Jadi kita bisa melihat dari berbagai strain yang sudah diisolasi, kita melihat di sini ada analisis daripada 104 strain itu mengelompok klaster menjadi satu dan masih diperkirakan adanya perbedaannya itu tidak terlalu mengganggu untuk
pemeriksaan yang berbasis molekuler atau tadi deteksi materi genetiknya. Nah, WHO pun telah menentukan bahwa merekomendasikan bahwa untuk deteksi daripada virus penyebab COVID-19 ini adalah deteksi dengan deteksi molekuler atau dengan real-time reverse transcriptase polymerase chain reaction atau RT-PCR ini ya. Kemudian dikonfirmasi dengan sequencing bila diperlukan ya, tergantung tadi metode yang kita gunakan. Nah, target gen yang digunakan itu ada N, ada E, ada S, ada RDRP ya, kemudian ada ORF1A ya, ataupun yang lainnya. Nah, tentu untuk mengerjakan ini memerlukan fasilitas yang khusus untuk tadi, karena virus ini juga mudah menyebar, jadi harus memang ditentukan dengan fasilitas keamanan yang baik. Dan sampelnya sebagian besar memang adalah dari saluran pernapasan. Nah, tetapi tentu tadi hasil yang negatif dari PCR itu tentu belum tentu menghilangkan kemungkinan daripada infeksi. Nah, ini virus yang tadi, jadi yang kita bisa lihat di sini target-target daripada gen yang kita tentukan ya tentunya. Untuk PCR ini sebetulnya kita juga bisa menggunakan kit yang ada ataupun dengan merancang sendiri primernya. Nah, ini kita bisa lihat bahwa memang diperlukan biosafety level 2 laboratorium. Nah, ini daripada yang sudah ada target ini sebagai contoh saja, karena sekarang banyak sekali. Jadi ada tadi gen E, RDRP, ada N, ada S, ada ORF1A ya. Jadi target ini ada berbagai macam, beragam dari yang tentu yang mengembangkannya juga beragam. Nah, tentu ada interpretasi daripada hasilnya. Jadi ada interpretasi memang positif ya. Kemudian ada yang negatif, tentunya sangat berbeda. Ada yang inkonklusif apabila ada ketidaksesuaian hasil, ataupun kalau kontrol daripada hasil polimerase dari humannya itu tidak ada, itu invalid result. Jadi, nah yang hasil interpretasi ini harus diinterpretasikan dengan hati-hati, karena tentunya jangan sampai memberikan hasil yang salah. Nah, ini adalah berbagai protokol yang dikembangkan oleh berbagai negara yang bisa digunakan untuk kalau kita ingin mengembangkan PCR. Jadi memang banyak sekali sekarang yang dikembangkan, entah itu yang untuk single PCR, ada yang multiplex PCR, ada yang tadi termasuk PCM cepat ya. Nah, tentu tadi tergantung daripada fasilitas yang ada, kemudian SDM dan ketersediaan biaya. Jadi memang diagnosis molekuler ini sangat-sangat penting dan mampu laksana di tempat kita, karena kalau untuk isolasi virus secara rutin kita tidak bisa lakukan karena memerlukan fasilitas laboratorium di atas DSL 3 yang tentu hanya sangat terbatas. Penggunaan APD harus disesuaikan dengan jenis pekerjaan dan kegiatannya, kemudian pembuangan limbah dan sebagainya, jadi harus memenuhi safety, biosecurity dan biosafety. Nah, untuk pemeriksaan itu kita ada membagi, kalau di mikrobiologi itu ada yang pre-analitik, kemudian analitik, dan post-analitik. Masing-masing bagian atau fase itu sangat berperan. Pada pre-analitik itu adalah kita meminta pemeriksaan, kemudian persiapan pasien, pengambilan spesimen, identifikasi, dan transportasi. Jadi kalau di sini nanti tidak benar, tentu akan memberikan hasil yang tidak benar dan tidak sesuai. Kemudian di analitik adalah bagaimana sampel itu dikerjakan, dan post analitik itu bagaimana kita menginterpretasikan hasil. Jadi apa yang masuk apabila tidak benar, maka hasilnya tentu akan tidak benar. Nah, jadi ini ada beberapa potensi daripada yang tadi bakal terjadi hal-hal yang
tidak kita inginkan dari sisi preanalitik. Ada yang secara umum, tentunya apabila ada misidentifikasi, identifikasinya tidak ada, kemudian inadequate ketika pengambilan spesimen, ya, bagaimana koleksinya atau pengambilannya, handlingnya, dan transportasi setelah penyimpanannya. Karena kalau kita ngambilnya nggak benar, hasilnya kalau tidak setepat, baik jenis spesimen maupun waktunya, maka akan memberikan hasil yang kemungkinan negatif. Kemudian kesesuaian tadi, ambil material dan kualitas volumenya, kemudian adakah substan yang bisa mempengaruhi, kemudian adanya kemungkinan error daripada testing secara normal. Sedangkan yang secara spesifik itu apabila sampel terkontaminasi, kemudian pada pasien-pasien yang menerima antiretroviral, terapi antiretroviral, karena ini kemungkinan bisa berpengaruh terhadap virusnya. Kemudian pada tahap analitik tentunya kita mengambil sampel dan memeriksanya pada saat yang tepat. Kemudian apabila ada terjadinya rekombinasi daripada virus atau variasi, itu juga bisa mempengaruhi, ya, dengan primer dan probe yang kita pilih. Kemudian tentunya menggunakan tadi reagen-reagen atau tes-tes yang tidak adekuat ujinya, ya. Kemudian primer dan probe-nya juga tidak sesuaian, kemudian instrumennya tidak berfungsi dengan baik, ataupun tadi materialnya tidak cukup atau tidak adekuat, kemudian adanya reaksi-reaksi PCR yang non-spesifik, dan tentunya misinterpretasi. Nah, tentu konsekuensi daripada error daripada diagnostik itu ada false positif yang tentunya akan berpengaruh, ya, pada penata laksanaan daripada pasien yang sebetulnya mungkin dia tidak terinfeksi. Kemudian juga ada masalah sosial dan pekerjaannya bahwa harus diisolasi dan sebagainya. Kemudian kalau false negatif, nah ini bisa nanti kalau dia masih infeksius bisa menyebar ke yang lainnya, ya. Tentu ini yang akan sulit untuk diatasi. Nah, tentu kita tadi harus memilih pada waktu yang tepat dengan memperhatikan kapan mulai timbul. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa ada saat-saat yang tepat untuk melakukan diagnosis daripada PCR ini. Jadi kalau sebelumnya, 5 hari sebelum daripada timbulnya gejala, itu kemungkinan terjadi false negatif, atau setelah lewat daripada 20 hari juga bisa false negatif. Nah, nanti ini kita akan lihat bagaimana yang terjadi. Nah, kita melihat untuk spesimennya yang mana yang paling bagus. Kita bisa melihat di sini ada gambaran dari 2 pasien antara sputum dan swab daripada tenggorok. Di sini memang sputum dia akan memberikan hasil yang baik, tetapi sama-sama dengan swab tenggorok bahwa dia itu ada ataupun bisa terdeteksi dengan cukup baik dengan cukup tinggi, ya, itu pada hari ke-5 sampai 9. Di sini juga sama, sini sampai hari ke-9 daripada hari ke-3. Nah, ada juga dari sini bahwa apabila kita memang mendeteksi sebelum timbul gejala, itu sudah bisa ada positif di sini pada sputum dan saluran tenggorokan. Nah, kita bisa melihat di sini berbagai jenis daripada spesimen yang bisa kita lihat bahwa di sini sputum dan swab nasofaring maupun tenggorokan itu memang mencapai puncak pada minggu pertama kedua, ya, yang kemudian masih bisa sampai minggu ketiga dan kemudian menurun. Nah, ada publikasi dari juga dari Wang ini bahwa yang memperlihatkan bahwa BAL itu merupakan spesimen yang tinggi positivitas, persentase untuk positifnya, kemudian disusul oleh biopsi dan sputum, kemudian nasal swab itu 63%.
Nah, kemudian di sini juga tabel atau hasil daripada penelitian untuk memperlihatkan bahwa memang spesimen daripada saluran pernafasan itu baik dari mulai masuk sampai minggu keberapa merupakan spesimen yang presentasinya tinggi ya dibandingkan dengan yang lainnya. Di sini yang diamalkan adalah yang feses, serum, dan urin di berbagai baik yang penyakit ringan maupun yang berat. Nah, untuk uji PCR atau RT-PCR ini tentu dia kan cepat juga sensitif, spesifik, dan akurat. Tetapi kita harus memenuhi tadi bahwa untuk sampel klinisnya harus benar ya diambilnya, kemudian melihat bagaimana stabilitas daripada virus, kemudian peralatan laboratoriumnya, bahwa dia harus safety ya dan tidak mudah terkontaminasi, kemudian penyimpanan reagen, kompetensi daripada yang mengerjakan, dan yang paling penting juga adalah validasi dari jadi kita bisa melihat. Nah, tentu hasil yang diperoleh tadi, bagaimana terjadinya false positif, itu kemungkinan adanya kontaminasi ketika mengkoleksi sampel atau kontaminasi di lab, ataupun ketika kita melakukan aliquot pipetting daripada sampel ataupun reagen. Sementara false negatif itu bisa terjadi karena adanya inhibitor pada sampel, kemudian atau sampelnya sudah terdegradasi, demikian juga dengan reagennya sudah tidak baik ya. Kemudian alatnya tidak berfungsi, tadi ada error daripada atau kesalahan pada memipet sampel ataupun reagen, dan adanya transkripsi atau terjadi pada proses ketika terjadi transkripsi. Juga tadi bahwa apabila RNA virusnya bervariasi yang menyentuh atau mempengaruhi primer dan protein. Nah, tentu tadi untuk pemeriksaan RT-PCR kelihatannya mudah, tetapi kita harus mengetahui karena diperlukan juga tadi selain mempersiapkan pre-analitik, pada analitik itu ada kit ekstraksi karena memang harus diekstraksi, kemudian untuk amplifikasi tadi RT-PCR-nya, dan mesin PCR karena tidak semua mesin juga bisa applicable untuk tadi reagen-reagen tertentu ya. Nah, memang berdasarkan penelitian kita bisa mengetahui ada banyak 200 itu kit-kit untuk deteksi molekuler ini di pasaran. Jadi kita memang memerlukan validasi untuk mengetahui kit mana yang kita pakai. Nah, ini ada contoh beberapa yang kami lakukan. Jadi pertama untuk melihat apakah ekstraksi untuk RNA virusnya baik, kami membandingkan beberapa kit. Ternyata memang ada perbedaan. Jadi ada kit di sini, salah satu kit, dan yang satu itu ada perbedaan di sini, di mana ketika diamplifikasi reagen diamplifikasi itu memberikan hasil yang berbeda. Jadi kita bisa lihat. Jadi kalau kita pakai kit yang ini ya, yang warna kuning ini tentu akan berbeda memberikan dengan yang warna hijau. Jadi di sini juga sama ya. Kemudian ini juga, jadi kita ada beberapa kit ekstraksi RNA yang setelah diuji memberikan hasil yang berbeda, dan ini yang harus menjadi pertimbangan. Selain kit RNA juga ada proses kami metode yang diberikan itu berpengaruh pada PTM yang kita pakai untuk tadi pengambilan spesimen dalam PTM. Jadi kita membandingkan, ini saya bisa menghilangkan dari merknya, jadi bahwa sama-sama menggunakan kit yang sama untuk PCR-nya, RT-PCR-nya, tetapi untuk ekstraksinya menggunakan berbeda metode. Di sini kita bisa lihat ada perbedaan hasil dari perbedaan metode tersebut. Jadi yang di sini negatif, di sini memberikan hasil positif, padahal referensinya adalah positif. Ini juga sama. Jadi memang ada beberapa modifikasi yang dilakukan oleh perusahaan yang kemudian mempengaruhi hasilnya, di mana negatif sementara
yang kita pakai secara standar itu positif sesuai dengan referensi yang kita pakai. Nah, ini juga ada publikasi yang membandingkan penggunaan ekstraksi sistem daripada yang magma LC dan magma pure dari 96. Ini kita bisa melihat ada perbedaan daripada spesimen yang dihasilkan setelah dilakukan dengan agent dan RDRP. Ini kita melihat adanya perbedaan hasil antara kedua sistem daripada yang digunakan untuk ekstraksi. Nah, kemudian ada juga publikasi yang melihat membandingkan performance daripada target primer probe yang digunakan. Ini ada N1, N2, N3. Ini CDC yang menggunakan. Kemudian ada RDRP dan agent. Kita bisa melihat untuk yang N1, N2 dan agent itu memberikan hasil yang konkordan, sementara yang N3 dan RDRP itu ada perbedaan hasil. Jadi memang penggunaan pemilihan target juga bisa mempengaruhi. Nah, ini ada yang kit. Biasanya memang PCR atau RT-PCR kit itu selalu memberi patokan cut-off. Jadi kalau yang di bawah 40 itu adalah yang positif, di atas 40 adalah negatif. Nah, tapi ada kit yang menggunakan CT-nya itu 36. Jadi kalau yang negatif di atas 36. Nah, kami melihat atau membandingkan tadi setelah dilakukan dengan kit yang menentukan di atas 36 negatif, jadi semua sampel yang di atas 36 CT-nya yang negatif kita lakukan dengan yang primer CDC N1, N2 tersebut. Kita bisa melihat bahwa ada perbedaan. Yang negatif itu ternyata ada beberapa yang positif dan lumayan banyak. Jadi nah ini juga harus menjadi perhatian kita, karena nanti ya tadi kelihatannya negatif tapi sebenarnya dia positif ya. Jadi ini kita bisa melihat untuk pemilihan dari efektif RT-PCR itu. Nah, kalau dari perbandingan tadi antara yang dengan target-target dari primer, memang yang N1 itu N2 dan KBB ini ada studi yang memperlihatkan sensitivity itu dia bisa mendeteksi atau limit deteksi daripada assay atau tesnya itu adalah 63, 31,5 bisa sampai 31,5 dengan target itu ya. Kemudian yang dites itu dari 20 ya, positif 20, yang negatifnya 0. Sama yang saya ceritakan ya, memperlihatkan bahwa itu sangat sensitif ya untuk mendeteksi KP number yang rendah. Sementara untuk spesifisiti daripada uji itu harusnya memang 100% sangat spesifik, dan ini mereka telah menguji untuk berbagai macam virus ya, itu tidak memberikan hasil. Sebetulnya kalau PCR memang kalau kita merancang primer dan probe-nya itu sesuai, itu sangat spesifik ya, karena memang kita khususkan target untuk mendeteksi penyebab daripada COVID ini. Jadi berbeda, memang kalau kita mau menentukan target yang berbeda tentu hasilnya akan berbeda. Apakah kita hanya mau mendeteksi corona, bisa-bisa aja kita mendesain primer yang hanya bisa mendeteksi corona. Nah, apakah PCR positif itu pasti sangat infeksius? Nah, ini ada beberapa studi ya yang memprediksi infeksius daripada virus ini pada diagnosis sampel. Kita bisa melihat bahwa kita bisa melihat pada CT di sini, CT dari 0 paling ke bawah adalah yang tinggi ya. Nah, pada CT yang rendah itu virusnya masih bisa terdeteksi di sini. Dan kita lihat meskipun hanya sampai hari ke-8 deteksi, kita bisa melihat bahwa virusnya memiliki IgG. Dan jadi di sini kita bisa melihat makin tingginya CT tentu kemungkinan untuk bisa kultur atau kita bisa mengisolasi virusnya, virus hidupnya itu makin rendah, dan lama atau hari daripada mulai dari bergejala itu juga berpengaruh. Jadi kapan dia masih positif dan kapan sudah negatif, ini sesuai dengan peningkatan daripada
CT-nya. Jadi pada penelitian ini memperlihatkan bahwa kalau CT-nya yang kurang dari 24 dan waktu tes dari mulai simptomnya kurang dari 8 hari itu masih bisa kita temukan virus yang hidup atau kita kultur, ya kemungkinan positifnya lebih tinggi. Jadi setelah lebih besar daripada 24 atau lebih besar daripada 8 hari itu kemungkinannya menjadi lebih rendah. Dan ini juga dilihat pada penelitian yang lain bahwa persentase untuk keberhasilan mendapatkan virus hidupnya itu makin turun sejalan dengan jumlah CT yang makin meningkat. Kalau di sini di bawah 33. Nah, jadi kalau secara keseluruhan tadi kajian ini sudah ditampilkan juga oleh Dr. bahwa kita bisa masih mengisolasi virusnya itu dalam sebetulnya 1 minggu sebelum gejala sampai kurang lebih dari 1 minggu dari awal minggu kedua dari gejala. Sementara untuk PCR nasofaring bisa dari awal ini kalau memang mereka datang secara rutin di follow up tentu bisa terdeteksi ya daripada sebelum timbul gejala sampai kemudian beberapa minggu tentu menurun pada setelah 2 minggu ke atas ya, tapi masih tentu bisa ditemukan. Ini kadang-kadang yang ada tolong PCR positif ya, meskipun tadi virusnya tidak hidup ya. Jadi kita bisa melihat di sini bagaimana yang sputum juga bisa masih bertahan hasil PCR-nya. Jadi kalau melihat ini memang kita harus tentu menentukan jenis spesimen dan timing kapan untuk mendeteksi itu penting untuk pemeriksaan baik yang lain dan juga PCR. Jadi tadi sudah dijelaskan kita bisa bagus deteksi antibodi kalau tentu sudah terbentuk biasanya di atas 1 minggu kedua dan minggu ketiga. Nah, tentu dengan ada perubahan pengamatan yang diperlukan dari Singapura pun sudah menentukan atau merubah kapan sebetulnya orang itu berakhir di isolasi ya, karena tadi melihat ada kasus-kasus yang terjadi hasil PCR yang tolong padahal tadi sudah tidak ada virus yang hidupnya. Nah, tentu tadi harus diperhatikan. Nah, WHO juga sudah merubah kriteria bahwa sebelumnya ditentukan oleh hasil PCR yang negatif 2 kali tersebut, kemudian sekarang ditentukan oleh untuk yang bergejala setelah 10 hari dan atau tambah 3 hari bebas daripada gejala, ada panas ataupun gejala saluran nafas itu sudah bisa dikeluarkan dari isolasi. Kalau yang asimptomatik 10 hari setelah hasil PCR itu bisa dikeluarkan dari isolasi. Tetapi tentu bagi yang ingin menentukan tadi dengan 2 kali RT-PCR negatif bisa juga. Jadi memang tergantung bagaimana yang menentukan. Jadi memang kalau disimpulkan ya metode deteksi SARS-CoV-2 menggunakan RT-PCR yang spesifik ini merupakan baku emas untuk diagnosis ya, untuk diagnosis COVID-19 tentu selain kultur. Tapi tadi kalau untuk melihat kapan untuk SARS dan enggaknya itu harus ada pertimbangan tadi. Kalau kapan infektivitasnya juga merupakan pertimbangan. Jadi masih menular atau tidak. Nah, tetapi tentu itu tergantung dari keamanan dan kualitas uji daripada RT-PCR. Tadi kita sudah lihat bahwa banyak beberapa faktor yang mempengaruhi hasil uji RT-PCR ini. Ya. Jadi untuk mendapatkan interpretasi yang benar dan akurat kita harus memilih dan memilah tadi apa yang harus kita lakukan. Nah, memang deteksi RT-PCR cepat, akurat, tetapi tadi hasil positif tidak dapat membedakan virusnya hidup atau mati ya. Kalau tadi kita melihat bahwa akan ada masih positif ada kolom hasil RT-PCR yang positif. Nah, memang kalau berdasarkan berbagai studi, tentu strategi yang paling efisien untuk mendiagnosis COVID-19 adalah kombinasi ya dari RT-PCR dengan klinis dan data epidemiologi, jadi pengukuran paparan, tanda, gejala,
Jadi karena hasil negatif daripada PCR tadi kan belum tentu untuk tidak menghilangkan bahwa itu pasti bebas daripada PCR, tapi tergantung dari timing kapan dan jenis spesimen serta peralatan reagen yang kita gunakan, itu banyak yang mempengaruhi. Nah, jadi memang uji PCR jangan dijadikan menjadi tadi sama mungkin dengan uji yang lainnya sebagai elemen tunggal untuk mengambil keputusan tata laksana pasien. Jadi perlu dikaji untuk melakukan pemeriksaan ulangan ataupun ada pertimbangan-pertimbangan lain. Saya rasa itu yang saya sampaikan terakhir. Terima kasih Dr. Robert.